Novel menikah saat SMA part 50. Bunga mengangguk mengerti dan duduk di sofa yang ada di ruangan ini. Bunga menanggalkan tasnya di sandang, lalu meletakkannya di sebelahnya. Bunga meletakkan kepalanya di punggung sofa seraya memejamkan matanya. Bunga juga mengurut-ngurut kepalanya yang berdenyut. Tak lupa Bunga memasang telinganya baik-baik untuk mendengar percakapan Boy, Bu, Sri, dan cowok yang kelahi dengan Boy. Baik, kita mulai, ujar Bu Sri. Siapa yang mulai perkelahian dahulu? Lanjut Bu Sri bertanya. Dia, Bu, jawab cowok yang suara yang tidak Bunga kenal. Boy melirik ke arah Bunga. Saya, Bu, jujur Boy. Kenapa kamu mulai perkelahian? Pertanyaan yang diajukan khusus untuk Boy. Dia menumpahkan minuman yang terkena baju saya, Bu. Hanya karena itu? Boy mengangguk. Iya, Bu. Kamu termasuk siswa yang berprestasi di sekolah ini. Masa hanya karena masalah sepele harus berantem? Tapi, Bu, baju saya kotor dibuatnya. Nih, Bu. Boy menunjukkan baju yang terkena minuman berwarna. Apalagi minumannya berwarna dan banyak terkena di baju saya. Lanjut Boy menyanggah. Ya udah, kalau begitu sekarang kamu mau apa? Tanya Bu Sri. Saya mau dia lebih berhati-hati lagi. Terus saya minta dia minta maaf sama saya. Kamu jawab, suruh Bu Sri pada cowok itu. Iya, saya akan berhati-hati lagi. Cowok itu menatap Boy. Gue minta maaf sama lo. Udah kan? Tidak ada lagi perkelahian di antara kalian. Jadi ibu anggap kalian sudah damai. Sekarang kalian boleh keluar dari ruangan ini. Boy dan cowok itu beranjak dari ruangannya. Namun aksi Boy terhenti saat Bu Sri menyampaikan pesan padanya. Buat kamu, Boy, jangan pernah ulangi kejadian ini. Boy mengangguk, lalu menyusul cowok teman berantem yang sudah keluar dari ruangan ini. Bunga, sekarang kamu lagi yang ibu tangani, ujar Bu Sri. Tapi Bunga tidak mengubrisnya. Bunga masih tidak mengubrisnya. Bunga, nada Bu Sri meninggi. Bunga tersadar dari tidur singkatnya. Bunga bangun dan duduk di hadapan Bu Sri. Maaf Bu, lirih Bunga. Baik, saya langsung saja. Kenapa kamu manjat tangga belakang tadi? Tanya Bu Sri. Tadi pagi saya merasa tidak enak badan, Bu. Terus saya tidak sekolah. Orang tua saya juga tidak antar surat karena sibuk, Bu. Terus tadi saya dapat chat dari satu teman saya bahwa Boy lagi berantem. Jadi saya paksain buat ke sekolah lewat jalur belakang karena saya tahu jika saya lewat depan saya tidak dibolehkan masuk. Terang Bunga mengingat sekarang udah jam 10 pagi. Baiklah, melihat kondisi kamu yang tidak karuan ini, Ibu beri kamu dispensasi. Ibu hanya beri poin hukuman buat kamu. Sekarang kamu boleh balik ke kelas atau tidak izin pulang karena sakit. Baik, Bu. Bunga mengambil tasnya yang ada di sofa lalu pamit pada Bu Sri. Ibu minta jangan diulangi lagi, pinta Bu Sri saat Bunga pamit. Baik, Bu. Balas Bunga seraya tersenyum. Bunga membuka pintu ruang BK. Namun apa yang ia lihat? Bunga melihat Boy tengah menguping di sana. Ingin rasanya Bunga tertawa kencang saat ini, tapi ia harus menahannya. Bunga menatap Boy seakan tak terjadi apa-apa. Kenapa? Tanya Bunga. Boy tak menjawabnya. Ia menggenggam tangan Bunga dan mengajaknya pergi dari ruangan itu. Bunga tak mengomentari akan apa yang Boy lakukan pada dirinya. Boy mengajak Bunga untuk menaiki anak tangga. Anak tangga itu tidak menuju ke kelasnya, melainkan ke arah rooftop. Iya, Boy mengajak Bunga ke rooftop. Bunga tidak kaget saat Boy mengajaknya pergi ke rooftop. Sekolah Bunga yang dulu juga ada rooftopnya. Malahan Bunga, Adam, Niki, dan Dila pernah ke sana waktu guru rapat. Sekalian hilangin kesuntukan dan hirup udara dari lantai atas. Sesampainya, Boy melepaskan genggaman tangannya dan duduk di sofa yang tersedia di sana. Tidur, suruh Boy. Bunga mengernyit. Lihatlah bagaimana cara Bunga tidur di sini. Hanya ada satu sofa panjang yang memiliki 3 kursi. Sedangkan Boy telah duduk di salah satu kursi sofa panjang itu.
Boy menarik tangan Bunga karena lawan bicaranya tak kunjung melakukan apa yang ia suruh. Letak sini kepala lo, desis Boy dengan menipu-nipu pahanya. Bunga menggigit bibir bawahnya. Ia mulai melakukan apa yang Boy suruh. Bunga meletakkan kepalanya di atas paha Boy. Bunga menatap wajah Boy yang memang tampan ini. Lihat dari bawah aja tampan, apalagi dari depan. Iya. Bunga menghela napasnya. Boy, lirih Bunga. Boy berdiam sebagai balasannya. Itu wajah kamu jadi lecet karena kelahi, lirih Bunga. Boy berdiam kembali. Bunga menelan salivanya pelan. Kamu masih marah sama aku? Tanya Bunga hati-hati. Lagi-lagi Boy berdehem. Emangnya salah aku apa? Tanya Bunga masih dengan nada hati-hati. Gue yang salah. Bunga mengernyit. Kenapa kamu yang salah? Boy menggeleng. Tidur aja, kan lo lagi gak enak badan. Jawab dulu pertanyaan aku. Gue gak mau tangan lo dipegang-pegang sama orang lain, ketus Boy. Tamrin, tanya Bunga memastikan. Adam juga. Bunga mengingat kapan Adam menggenggam tangannya. Waktu pulang sekolah semalam, Boy mengingatkan. Kok kamu, apa yang gak gue tahu tentang lo? Potong Boy. Jadi ceritanya ada yang cemburu, goda Bunga. Boy menatap lawan bicaranya yang tengah menjadikan pahanya sebagai bantal kepalanya. Gak, ngapain gue harus cemburu, lalak Boy. Bunga tersenyum menggoda. Kamu gak bisa bohong Boy, wajah kamu kelihatan tahu. Iya gue cemburu, pokoknya semuanya di tubuh lo milik gue gak mau milik gue disentuh sama orang lain. Mau dia anak sultan, anak pejabat, anak siapa kek, asalkan dia cowok gue gak mau dia sentuh milik gue. Termasuk sahabat lo dan sahabat gua. Dasar posesif, gumam Bunga. Apa? Tanya Boy minta Bunga mengulang genggamannya. Enggak ada. Ya udah, sekarang lo harus minta maaf sama gua. Perintah Boy. Minta maaf? Boy berdehem. Bunga menghela napasnya lirih. Aku minta maaf. Enggak. Boy melipatkan kedua tangannya di depan dadanya seraya menatap lurus ke depan. Terus? Lo harus janji dulu, papar Boy. Janji apa? Boy melepaskan lipatan tangannya. Ia kembali menatap nanik mata Bunga. Lo harus janji untuk tidak mau dipegang-pegang sama cowok lain selain gua. Bunga mendudukkan badannya. Ia duduk di sebelah Boy, tepat di sebelah Boy. Bunga berdehem dengan gaya khasnya. Aku, Bunga Angelia, istri dari Boy Justin Gutama, berjanji bahwa aku tidak akan mau dipegang-pegang oleh cowok lain kecuali suamiku sendiri. Tutur Bunga dengan karisma yang dimilikinya.